Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Baiklah, saya akan membacakan UTS tentang ekonomi mikro. Perkenalkan, nama saya Krismala Dewi, NIM 1810063404016, Prodi Agribisnis, dosen pembimbing Nonino Farista, SPTM MSI, Stiper Solo, Pasir Junjung. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu aspek kelangkaan dalam ilmu ekonomi. Nah, kelangkaan itu sendiri adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Nah, ini terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Beberapa faktor penyebab kelangkaan seperti letak geografis yang berbeda. Nah, di setiap SDA yang tersebar di tiap-tiap daerah itu tidak pernah sama. Nah, dengan penyebaran SDA yang tidak sama ini akan mengakibatkan kelangkaan. Contohnya saja seperti daerah yang subur dan daerah yang gersang. Nah, daerah yang subur akan bisa memproduksi kopi. Sedangkan daerah yang gersang tentu tidak sama dengan daerah yang subur. Nah, dengan perbedaan tersebut akan terjadi kelangkaan pada sumber daya tersebut. Selanjutnya yaitu pertumbuhan penduduk yang cepat. Nah, bertambahnya penduduk mengakibatkan bertambahnya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Karena inilah terjadinya kelangkaan. Selanjutnya itu kemampuan produksi yang kurang. Semakin cepat produksi, maka alat pemuas kebutuhan juga akan tersedia. Tapi jika produksi itu lambat, maka kelangkaan tersebut akan terjadi. Yang selanjutnya itu tidak meratanya kemajuan iptek. Nah, kemajuan iptek itu sendiri dapat kita rasakan dampak baik dan buruknya. Dengan kemajuan yang tidak merata dan tidak secara menyeluruh akan mengakibatkan kelangkaan, seperti contohnya saja masyarakat yang meniru gaya-gaya orang barat atau gaya-gaya orang yang maju, sedangkan teknologinya itu sangat luar biasa, sedangkan kita tidak memiliki cukup kemampuan untuk memilikinya. Selanjutnya itu adanya bencana alam. Nah, bencana alam ini terjadi. Jika bencana alam ini terjadi, maka akan merusak segala sumber daya alam yang ada, seperti mengakibatkan kerusakan pada bangunan, mesin-mesin untuk mesin produksinya rusak, dan lain-lain. Selanjutnya itu jenis barang dalam ilmu ekonomi dan contoh. Berdasarkan cara memperolehnya. Barang ekonomi yaitu barang yang didapatkan dengan cara membeli, seperti gadget, televisi, sepatu, tas, alat rumah tangga, dan lain-lain. Selanjutnya itu barang bebas. Barang bebas itu barang yang tidak membayar, seperti udara, sinar matahari, tanah, serta air hujan, berdasarkan hubungan pemakaiannya. Yang pertama itu barang substitusi atau barang pengganti. Nah, contohnya saja seperti jagung yang digantikan oleh beras, sepeda yang digantikan karena sepeda yang kita gunakan karena bensin sangat mahal. Selanjutnya itu barang komplementer atau barang pelengkap. Contohnya saja seperti bensin dengan sepeda motor, tabung gas dengan kompor gas, gula dengan kopi, dan lain-lain. Berdasarkan cara penggunaannya. Barang pribadi, barang yang dipakai secara pribadi atau keluarga. Contohnya saja seperti pakaian, mobil, rumah, buku catatan, dan lain-lain. Barang publik itu barang yang dipakai semua orang atau masyarakat, seperti jembatan, tempat ibadah, halte, seperti rumah sakit, dan lain-lain. Berdasarkan proses pengolahan. Nah, yang pertama itu barang mentah, seperti barang yang belum jadi,
atau bahan awal seperti kapas, kayu, karet, barang setengah jadi itu barang yang sudah diolah dari mentah tapi masih harus kita olah lagi supaya menjadi barang yang bisa dipakai. Barang setengah jadi itu contohnya seperti benang kain, pakai papan, kayu, tepung beras. Misalnya itu barang jadi seperti baju yang sudah langsung kita pakai seperti meja, kursi, dan alat dan lain-lainnya. Selanjutnya itu berdasarkan kepentingan seperti barang esensial. Ini contohnya seperti bahan bakar, sayur, dan juga gula. Barang normal, pakaian dan gadget. Barang inferior seperti barang-barang bekas atau tiruan. Barang mewah seperti mobil mewah dan rumah mewah. Berdasarkan untuk bentuk dan sifatnya. Nah, seperti barang bergerak, contohnya seperti sayur, buah, bahan bakar, dan sebagainya. Dan barang tetap seperti rumah, gedung, dan lain-lain. Yang selain itu permintaan dan penawaran dalam kehidupan sehari-hari. Permintaan itu sendiri adalah jumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan penawaran tersebut dalam ilmu ekonomi adalah menggambarkan hubungan-hubungan di pasar antara pembeli dan penjual dari suatu barang. Selanjutnya itu faktor-faktor mempengaruhi permintaan. Nah, faktor-faktornya itu seperti satu, harga barang itu sendiri. Nah, jika harga suatu barang semakin rendah, maka permintaan akan barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya, jika harga satu barang itu naik, maka permintaannya akan berkurang. Yang kedua itu pendapatan. Nah, ini adalah satu faktor utama dalam permintaan. Jika pendapatan seseorang itu meningkat, maka permintaan akan suatu barang akan bertambah. Begitu pula sebaliknya, jika pendapatan seseorang itu menurun, maka permintaan suatu barang tersebut akan menurun pula. Selanjutnya itu selera masyarakat. Nah, jika selera konsumen atau masyarakat terhadap suatu barang atau jasa naik, maka permintaan terhadap barang dan jasa tersebut juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika selera atau konsumen masyarakat terhadap suatu barang itu menurun, maka permintaan terhadap suatu barang tersebut juga akan turun. Selanjutnya itu perkiraan harga di masa depan. Nah, ini jika harga barang atau jasa diperkirakan naik di masa yang akan datang, maka konsumen akan meningkatkan pembeliannya terhadap suatu barang tersebut. Begitu pula sebaliknya, yaitu jika harga tersebut diperkirakan turun, maka permintaan akan barang tersebut pun akan turun karena masyarakat ingin membelinya lagi ketika saya ulangi lagi, perkiraan harga di masa depan. Nah, jika harga suatu barang atau jasa diperkirakan akan naik di masa mendatang, maka permintaan akan naik karena konsumen ingin membeli selagi harga barang itu rendah atau harga barang itu sebelum naik. Sebaliknya, jika harga barang tersebut diperkirakan turun, maka permintaan tersebut akan turun karena masyarakat ingin membelinya pada saat harga barang tersebut itu rendah. Selanjutnya harga barang lain atau substitusi. Ini substitusi atau barang pengganti. Jika harga satu barang substitusi turun, maka permintaan barang yang digantikan akan menurun.
Begitu pula sebaliknya.